merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang berfungsi melaksanakan pidana dan tindakan terhadap pelaku tindak pidana setelah adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam konteks hukum pidana modern Indonesia. Sistem pemasyarakatan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai sarana pembalasan, melainkan sebagai instrumen pembinaan yang berorientasi pada perbaikan perilaku dan reintegrasi sosial narapidana. Kemudian adapun tujuan pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, menegakkan norma hukum, memasyarakatkan terpidana, menyelesaikan konflik serta memulihkan keseimbangan dan rasa aman dalam masyarakat. Rumusan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pemidanaan yang represif ke arah pemidanaan yang korektif dan restoratif. Hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan sangat erat karena sistem pemasyarakatan menjadi sarana utama untuk mewujudkan tujuan memasyarakatkan terpidana sebagai dimanatkan pada pasal 51. Melalui pembinaan kepribadian dan kemandirian, narapidana diarahkan agar mampu kembali menjadi anggota masyarakat yang taat hukum dan bertanggung jawab. Dalam kerangka tersebut, sistem pemasyarakatan sejalan dengan gagasan bahwa pidana penjara bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai perubahan perilaku. Hal ini selaras dengan prinsip bahwa pidana tidak boleh merendahkan martabat manusia sebagaimana tercermin dalam tujuan pemidanaan yang menekankan perlindungan hak asasi manusia. Pasal 51 KUHP baru juga menekankan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan atau merendahkan harkat dan martabat manusia. Prinsip ini menjadi landasan filosofis sistem pemasyarakatan yang menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan, bukan objek penghukum semata. Dalam perspektif teori labeling, pemidanaan yang terlalu menekankan stigma dan cap sebagai penjahat justru berpotensi memperkuat identitas menyimpang seseorang. Sistem pemasyarakatan hadir sebagai koreksi terhadap praktik pemidanaan yang bersifat labeling dengan mengupayakan penghapusan stigma melalui proses pembinaan dan rehabilitasi. Teori labeling memandang bahwa pelabelan negatif oleh negara dan masyarakat dapat mendorong residivisme karena individu yang telah diberi label cenderung menginternalisasi identitas tersebut. Oleh karena itu, tujuan pemidanaan dalam pasal 51 yang mengedepankan reintegrasi sosial sangat relevan untuk memutus rantai pelabelan negatif terhadap narapidana. Sistem pemasyarakatan berupaya menekankan dampak labeling dengan pendekatan individualisasi pembinaan, pemberian hak-hak narapidana, serta pembekalan keterampilan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, pemidanaan tidak memperparah keterasingan sosial, melainkan membuka peluang bagi perubahan dan penerimaan kembali oleh masyarakat. Keterkaitan ini semakin jelas dalam pasal 53 ayat 2 KUHP yang baru menegaskan bahwa dalam menjatuhkan pidana, hakim wajib mempertimbangkan tujuan pemidanaan. Ketentuan ini menempatkan sistem pemasyarakatan sebagai konsekuensi logis dari putusan pidana yang berorientasi pada perbaikan pelaku. Kemudian pasal 53 ayat 2 mendorong hakim untuk menjatuhkan pidana yang proporsional dan bermanfaat sehingga pelaksanaan pidana melalui sistem pemasyarakatan tidak sekedar menjalankan hukuman tetapi benar-benar mendukung proses pemulihan pelaku dan masyarakat.
Dengan adanya pedoman tersebut, pemidanaan tidak lagi bersifat mekanis, melainkan kontekstual dan humanis. Hal ini memberikan ruang bagi sistem pemasyarakatan untuk menjalankan fungsi pembinaan secara efektif sesuai dengan latar belakang dan kebutuhan narapidana. Pasal 54 KUHP baru yang mengatur mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan narapidana juga memiliki hubungan erat dengan sistem pemasyarakatan. Pertimbangan seperti sikap batin pelaku, penyesalan, serta kemungkinan untuk memperbaiki diri menjadi dasar penting dalam menentukan jenis dan berat pidana. Pertimbangan dalam pasal 54 tersebut mencerminkan pendekatan individualisasi pidana yang menjadi fondasi sistem pemasyarakatan modern. Dengan memahami karakter dan kondisi pelaku, pembinaan dapat dirancang secara lebih tepat dan berorientasi pada perubahan pelaku. Sistem pemasyarakatan dengan demikian berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari kebijakan pemidanaan yang dirumuskan dalam pasal 51, 53, dan 54 yang menjadi ruang implementasi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kemanfaatan yang terkandung dalam norma-norma tersebut. Dalam praktiknya, sistem pemasyarakatan juga mendukung tujuan pemidanaan untuk menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan sosial, kemudian program pembinaan, asimilasi, dan integrasi sosial, membantu narapidana membangun kembali relasi dengan keluarga dan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan kritik teori labeling terhadap sistem pemidanaan yang eksklusif dan diskriminatif. Dengan mengedepankan pembinaan dan penerimaan kembali, sistem pemasyarakatan berupaya menghapus sekat antara narapidana dan masyarakat. Selain itu, sistem pemasyarakatan juga berperan dalam mencegah kejahatan berulang sebagaimana tujuan pemidanaan dalam pasal 51. Pembinaan yang efektif diharapkan mampu menekankan residivisme dan menciptakan keamanan jangka panjang. Dengan demikian, hubungan antara pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan bersifat fungsional dan filosofis. Sistem pemasyarakatan menjadi wahana konkret yang mewujudkan tujuan pemidanaan yang humanis dan berorientasi pada perbaikan. Secara keseluruhan, Undang-Undang KUHP terbaru menegaskan bahwa pemidanaan bukanlah akhir dari proses penegakan hukum, melainkan awal dari proses pembinaan melalui sistem pemasyarakatan. Hal ini menunjukkan keselarasan antara norma hukum, teori kriminologi modern seperti labeling, dan praktik permasyarakatan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan manifestasi nyata dari tujuan pemidanaan dalam pasal 51 dipandu arah baru hukum pidana Indonesia yang lebih manusiawi, restoratif, dan berkeadilan. Pasal 51 KUHP mengatur secara eksplisit mengenai tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia yang baru. Ketentuan ini menandai perubahan mendasar dari paradigma pemidanaan yang semata-mata bersifat pembalasan menuju pendekatan yang lebih humanis, korektif, dan berorientasi dalam pemulihan. Dalam pasal ini ditegaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan masyarakat. Artinya, pidana tidak hanya ditunjukkan kepada pelaku tetapi juga berfungsi menjaga ketertiban dan rasa aman dalam kehidupan sosial. Selain fungsi pencegahan, pasal 51 juga menekankan bahwa pemidanaan bertujuan memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana tidak dipandang sebagai musuh masyarakat, melainkan sebagai individu yang masih
dapat diperbaiki dan dikembalikan ke dalam kehidupan sosial secara wajar. Tujuan ini sejalan dengan sistem pemasyarakatan yang menempatkan pembinaan sebagai pelaksanaan pidana. Pasal 51 selanjutnya menyebutkan bahwa pemidanaan bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Dengan rumusan ini, KUHP baru membuka ruang bagi pendekatan keadilan restoratif di mana kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat terlihat secara seimbang. Pasal ini juga menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia, sehingga pidana harus tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Pasal 53 ayat 2 KUHP berkaitan dengan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Ayat ini menegaskan bahwa dalam menjatuhkan pidana, hakim wajib mempertimbangkan tujuan pemidanaan sebagai dimaksud dalam pasal 51. Ketentuan ini memberikan arah normatif agar putusan pidana tidak hanya berfokus pada kesalahan perbuatan tetapi juga manfaat bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan adanya pasal 53 ayat 2, hakim tidak lagi menjatuhkan pidana secara formalistik, melainkan harus mempertimbangkan apakah pidana yang dijatuhkan benar-benar dapat mencapai tujuan pencegahan, pembinaan, dan pemulihan. Pasal ini memperkuat prinsip bahwa pidana harus bersifat proporsional, rasional, dan berkeadilan, serta menghindari pemidanaan yang berlebihan dan tidak manusiawi. Pasal 54 KUHP mengatur mengenai hal-hal yang wajib dipertimbangkan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana. Ketentuan ini merupakan perwujudan individualisasi pidana yang bahwa setiap pelaku tindak pidana harus diperlakukan secara personal sesuai dengan kondisi latar belakang dalam pasal ini. Hakim wajib memperhatikan antara lain kesalahan pelaku, motif dan tujuan pelaku, tindak pidana, sikap batin, cara melakukan tindak pidana, serta akibat yang ditimbulkan. Selain itu, pasal 54 juga harus mengharuskan hakim mempertimbangkan riwayat hidup pelaku, kondisi sosial dan ekonomi, sikap setelah melakukan tindak pidana, serta kemungkinan pelaku untuk memperbaiki diri. Mempertimbangkan ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak hanya menilai perbuatan tetapi juga manusia yang melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, pidana diharapkan tidak sekedar menghukum melainkan juga memberi kesempatan bagi perubahan dan perbaikan. Secara keseluruhan, pasal 51, pasal 53 ayat 2, dan pasal 54 saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan sistem pemidanaan yang modern. Pasal 51 menetapkan tujuan pemidanaan. Pasal 53 ayat 2 memastikan tujuan tersebut menjadi pedoman hakim, dan pasal 54 memberikan instrumen konkret untuk mewujudkan pemidanaan yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada pembinaan serta pemulihan. Preventif berarti upaya pencegahan agar suatu tindak pidana tidak terjadi. Pendekatan ini dilakukan sebelum kejahatan terjadi dan bertujuan menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor yang mendorong terjadinya kejahatan. Dalam hukum pidana, pencegahan preventif diwujudkan melalui keberadaan norma pidana itu sendiri, yang memberikan peringatan kepada masyarakat tentang perbuatan yang dilarang dan ancaman sanksinya. Selain itu, pendidikan hukum, pembinaan masyarakat, serta pembinaan narapidana agar tidak mengulangi perbuatannya juga merupakan bentuk preventif. Dalam konteks pasal 51 KUHP, tujuannya pemidanaan yang bersifat preventif tercermin pada rumusan mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum. Hal ini menunjukkan bahwa
berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban umum dan memberikan efek jera bagi pelaku pencegahan khusus maupun masyarakat luas. Represif berarti upaya penindakan terhadap tindak pidana yang telah terjadi. Pendekatan ini dilakukan setelah suatu kejahatan dilakukan dengan tujuan menegakkan hukum, memberikan sanksi kepada pelaku, serta memulihkan ketertiban yang terganggu. Pemidanaan melalui putusan pengadilan merupakan bentuk utama dari tindakan represif dalam hukum pidana. Dalam sistem pemidanaan modern termasuk KUHP baru, pendekatan represif tidak lagi dimaknai sebagai pembalasan semata. Pemidanaan tetap bersifat represif karena menjatuhkan sanksi, tetapi sekaligus diarahkan untuk pembinaan dan rehabilitasi agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Hal ini tampak dalam hubungan antara penindakan pidana dan sistem pemasyarakatan. Dengan demikian, preventif dan represif bukanlah konsep yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Preventif bertujuan untuk mencegah kejahatan, sedangkan represif bertujuan menanggapi kejahatan setelah kejahatan yang telah terjadi. Keduanya menjadi satu kesatuan dalam tujuan pemidanaan yang menekankan pencegahan, penegakan hukum, pembinaan pelaku, dan perlindungan masyarakat. Dalam pasal 54 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terdapat juga unsur dolus atau kesengajaan dan culpa atau kealpaan. Tidak disebutkan secara eksplisit dengan istilah Latin tersebut, tetapi secara substansial terkandung dalam rumusan pertimbangan hakim terhadap kesalahan pelaku. Kemudian dolus atau kesengajaan tercermin dalam ketentuan pasal 54 yang mewajibkan hakim mempertimbangkan kesalahan pelaku, motif dan tujuan pelaku tindak pidana, serta sikap batin pelaku. Kemudian unsur-unsur ini menunjukkan adanya kehendak dan pengetahuan pelaku atas perbuatan serta akibat yang ditimbulkan semakin kuat. Unsur kesengajaan, misalnya perbuatan dilakukan dengan perencanaan matang, tujuan tertentu, atau niat jahat yang jelas, maka tingkat kesalahan pelaku dinilai lebih berat. Oleh karena itu, dalam konteks pasal 54, dolus menjadi faktor yang dapat memberatkan pidana. Dolus juga dapat dilihat dari cara pelaku melakukan tindak pidana sebagaimana dipertimbangkan dalam pasal 54. Jika perbuatan dilakukan dengan cara licik, sistematis, atau memanfaatkan situasi tertentu, hal tersebut menunjukkan intensitas kesengajaan yang tinggi. Dengan demikian, hakim dapat menjatuhkan pidana yang lebih berat karena kesalahan pelaku dinilai lebih serius. Sementara itu, culpa atau kealpaan tercermin dalam pertimbangan mengenai tingkat kesalahan yang lebih ringan. Karena tidak adanya niat jahat dalam hal tindak pidana, dilakukan karena kelalaian, kurang hati-hati, atau memperhatikan kewajiban hukum, maka kesalahan pelaku dinilai lebih rendah dibanding dengan dolus. Pasal 54 memberi ruang bagi hakim untuk menilai apakah akibat yang terjadi merupakan hasil kelalaian semata atau memang dikehendaki oleh pelaku. Unsur culpa dalam pasal 54 juga berkaitan dengan pertimbangan mengenai keadaan pribadi pelaku, latar belakang, serta kemungkinan pelaku untuk memperbaiki diri. Jika perbuatan terjadi karena kelalaian tanpa maksud merugikan dan pelaku menunjukkan penyesalan serta itikad baik,
maka hal tersebut dapat menjadi alasan meringankan pidana. Dengan demikian, pasal 54 KUHP berfungsi sebagai dasar individualisasi pidana di mana hakim menilai secara konkret apakah perbuatan dilakukan dengan dolus atau culpa. Dolus mencerminkan kesalahan yang lebih berat karena adanya kehendak dan niat, sedangkan culpa mencerminkan kesalahan yang lebih ringan karena ketiadaan niat jahat. Penilaian ini menentukan proporsionalitas pidana agar sejalan dengan tujuan pemidanaan yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada pembinaan.